Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Andini. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Sosiologi dengan nomor induk mahasiswa 11980300256. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas akhir dari salah satu mata kuliah, yaitu hadis sosial. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada materi. Pertama, saya akan membawakan dalil tentang menjaga kelestarian lingkungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jika kita lihat salah satu tafsir dari Asy-Sya'di di dalam salah satu bukunya, ia telah menjelaskan bahwa kata mereka di sini merujuk kepada orang-orang yang munafik, dan kerusakan di sini itu dimaksudkan kepada segala perbuatan buruk atau zalim dan segala perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, karena pada dasarnya segala hal yang ada di langit dan di bumi ini itu merupakan kebaikan yang telah Allah ciptakan. Lalu selanjutnya yang kedua, saya akan membawakan salah satu hadis dari hadis riwayat Anas tentang menyambung silaturahmi yang berbunyi, Man sarahu ayyubsatalahu fi rizqih au yunsa'alahu fi ansyarihi falyasir rahimah, yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih, dari hadis Anas. Menurut tafsir Muttafaqun alaih, hadis ini menjelaskan tentang silaturahmi, bahwa menyambung silaturahmi dalam hadis ini itu bukanlah dimaksudkan untuk menyambung silaturahmi terhadap hubungan yang telah terjalin, namun dimaksudkan untuk orang-orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang telah lama terputus. Yang ketiga ada tentang kesetaraan gender. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati wal khasina wal khasiati wal musaddiqina wal musaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furuzahum wal hafidati wal dzakirina Allahum katsiran wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratun wa ajran 'azima, yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya,
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Sungguh, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Dalam ayat ini tersirat makna tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan melakukan ibadah dan kebaikan dalam kehidupan mereka, tanpa membedakan gender di antaranya. Entah itu laki-laki maupun perempuan, jika mereka memiliki ketakwaan dan memiliki iman yang kuat, sungguh Allah telah menyiapkan mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Yang keempat, ada hadis riwayat tentang mencintai sesama, yaitu an Anas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lahihi ma yahibu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk seseorang di antara kami sehingga orang itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i. Tentang hadis tersebut, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis tersebut terdapat tanda iman yang wajib dimiliki, ialah mencintai saudaranya yang beriman lebih dari mencintai diri kita sendiri. Jika cinta sesama ini hilang atau lepas, maka iman seseorang akan berkurang. Lalu selanjutnya ada yang kelima, tentang pendidikan sosial. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dalam Quran surat tersebut menunjukkan tentang bagaimana sikap saling tolong menolong yang berkaitan dengan kebijakan. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Namun Islam tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa yang akan mengundang permusuhan. Selanjutnya, untuk yang keenam dan ketujuh, ada hadis yang meriwayatkan betapa pentingnya untuk menjaga lisan dan perbuatan, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insanu fi hafadul lisan, yang artinya,
keselamatan manusia tergantung kepada kemampuannya untuk menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Dari kedua hadis tersebut bisa kita simpulkan sangat jelas bahwa menjaga lisan itu sangatlah penting agar setiap perkataan yang kita ucapkan tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Bahkan ada salah satu istilah yang sangat terkenal, yaitu lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya, segala sesuatu yang akan kita ucapkan haruslah kita perhatikan. Agar apa? Agar tidak merugikan diri kita sendiri, terutama merugikan orang lain. Selanjutnya yang ke-8 ada tentang hak asasi manusia dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti ولا يجرمنكم شنآن قوم على إلا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Al-Misbah dalam ayat tersebut, Islam telah menyerukan umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik ketika berhadapan dengan penguasa maupun berhadapan dengan musuhnya. Maka akan menjadi tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan dalam hubungan antar individu, antar institusi, maupun antar negara. Bersikap adillah terhadap musuh sudah diterangkan oleh Al-Quran secara jelas sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya saja prinsip keadilan itu diterapkan dalam hubungan internasional, maka mungkin yang namanya peperangan tidak akan pernah ada. Yang namanya harapan mungkin hanya akan menjadi harapan. Semoga Allah menjawab doa-doa kita dan melindungi kita semua. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada tentang menghormati para ulama atau menghormati orang-orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan mereka, yaitu Innal ulama'a warasatul anbiya ila nabiyyi yuwarasu dinaro wala dirhama innama warasatu al ulama paman ahada bihi hadho wafiri. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta, namun mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Abu Daud. Jika kita telah lebih lanjut tentang hadis ini, maka kita sudah sangat jelas mengetahui bahwa para ulama itu ditunjuk sebagai pewaris para nabi, karena sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan hartanya atau dirhamnya, melainkan mereka hanya mewariskan ilmu, meninggalkan ilmu untuk generasi ke generasi, yaitu melalui para ulama. Karena itulah sesungguhnya
orang-orang yang berilmu atau para ulama ini merupakan orang yang telah mengambil bagian yang paling banyak. Mungkin hanya sekian hafalan tentang dalil dan hadis sosial yang saya hafalkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penafsiran, karena sesungguhnya saya pun masih dalam tahap atau proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.